Ini harusnya dimulai, belum dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk semua. Mohon maaf terpaksa kuliahnya hari ini digabung ya, supaya semuanya mendapatkan, karena kemarin saya dengar Bu Endang sudah mulai dengan askep ansietas, padahal secara konsep harusnya Anda mendapatkan dulu. Kenapa askep di jiwa seperti itu pendekatannya? Ya, ini akan kita bahas sekarang secara konsep, secara garis besar saja, terutama untuk yang konsepnya, karena ini memang hal-hal yang mendasari. Harapan kami Anda semua akan membaca lebih dalam tentang konsep-konsep ini karena nanti akan digunakan. Kemudian kita juga akan bicarakan mengenai nursing proses, karena nanti untuk tahu kenapa seperti itu dan mengapa seperti itu, maka Anda harus paham dulu pendekatan yang digunakan atau konsep model yang digunakan di keperawatan jiwa. Ya, ini kalau kita bicara mengenai mental health nursing, ada yang menggunakan mental health nursing, ada yang menggunakan psychiatric nursing, ya. Karena kalau dari definisinya, kalau kita bicara mental health, di dalamnya termasuk orang sehat, ya, including the healthy person. But if we mention about psychiatric nursing, it means someone with disturbance in mental condition. Jadi lebih banyak orang menggunakan mental health karena skupnya akan lebih luas dibanding psychiatric nursing, ya. Nah, ini kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan psychiatric nursing, karena Anda kan general, sebetulnya Anda belum termasuk psychiatric nursing atau nurse psychiatry, tetapi Anda masih general nurse. Hanya mungkin suatu saat akan bekerja di psychiatric area atau di mental health area, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai psychiatric nursing, itu adalah specialist area of nursing practice. It is more than what we call bachelor degree. It is higher than bachelor degree. It should be specialist, like Bu Endang or Bu Nur Halimah. They are psychiatric nurse. Ya, Bu Endang sama Bu Nur Halimah itu sudah menjadi perawat psikiatri atau perawat jiwa karena beliau-beliau itu sudah spesialis. Ya, karena level perawat jiwa itu harus after bachelor degree, di atas S1. Ya, tidak ada spesialis jiwa tapi lulusannya S1 nggak ada. Harusnya dia lulus S2, paling tidak lulus S2. Sebentar ya, ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Ya, psychiatric nursing adalah specialized area in nursing practice. Apa yang dilakukan? Employ the theories of human behavior as a science. Ya, jadi memang yang dimaksud dengan perawat jiwa atau psychiatric nurse adalah spesialis karena ini harus dilakukan. Dia harus bisa memanage dan harus bisa mempunyai kemampuan berpikir kritis yang lebih tinggi. Ya. Kemudian mental health nursing ini yang tadi saya sampaikan, kalau skupnya memang lebih luas daripada psychiatric nursing.
because this is including the healthy person. Ya, to maintain healthy mental health, healthy mental, or to increase the healthy mental condition. Jadi ini lebih luas memang cakupannya pekerjaannya dibandingkan dengan psychiatric nurse. So in mental health nursing, we use this kind of paradigm. I thought all of you have know it. Ya, Anda sudah belajar ini di KDK bahwa di keperawatan menggunakan paradigma keperawatan. Nah, di keperawatan jiwa kita juga pakai paradigma keperawatan, hanya masing-masing bagian ini nanti mempunyai spesifikasi yang berkaitan dengan mental health. Ya, dari paradigma atau dari aspek sehat, maka yang disebut dengan mental yang sehat adalah keadaan yang well-being ini sejahtera. Kondisi sejahtera, kemudian individu itu juga tahu persis ability, ya, kemampuannya, dia kenal kelebihan dan kekurangannya, mampu cope with the normal stress of life, jadi mampu beradaptasi, punya mekanisme coping yang efektif untuk normal stress of life. Or apa? Normal stress ini apa? Stres ringan atau ansietas ringan, ya, mild anxiety. Tapi kalau sudah moderate or severe, itu tidak termasuk kondisi yang healthy mentally, ya. Work productively, contribute to their community. Jadi orang yang disebut orang yang sehat jiwa adalah orang yang paham dirinya sendiri, merasa dirinya bahagia, merasa dirinya sejahtera, mampu mengatasi masalah-masalah kecil dalam hidupnya, ya, normal stress, kemudian produktif, bekerja secara produktif. Produktif ini tidak harus selalu menghasilkan, tapi dia mampu menggunakan waktunya secara efektif untuk berbuat sesuatu dan punya kontribusi, punya keterlibatan dengan lingkungan sekitarnya. Ya, berupa intervensinya bisa berupa promosi, kemudian proteksi, kemudian restorasi, perbaikan, ya. Ini juga bagian-bagian atau upaya-upaya yang memang harus dilakukan dalam menjaga kesehatan mental ini menurut WHO. Sedangkan yang namanya mental illness atau sakit secara mental adalah health condition, kondisi kesehatan yang disertai dengan perubahan pada emosi, perubahan pada kemampuan berpikir, atau perilaku-perilaku yang lebih dari dua atau kombinasi dari dua ini bisa, kemudian disertai dengan emotional distress dan masalah-masalah pada fungsi-fungsi di dalam kehidupannya, baik itu di dalam hubungan dengan orang, pekerjaan, atau di dalam keluarga. Jadi seseorang itu disebut sakit, ya, sakit dalam arti secara mental dia sakit kalau dia sudah punya perubahan di dalam kondisi psikologis. Ya, emosinya tidak terkontrol mungkin, kemudian kemampuan berpikirnya juga rendah, tidak sesuai dengan stimulus yang datang, kemudian perilakunya juga kelihatan seperti orang yang mengalami tekanan emosi, ya, bisa amuk, bisa depresi, kemudian tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya, tidak bisa bekerja, atau tidak bisa melakukan tugas-tugas di dalam rumahnya. Kalau itu sudah terjadi, nggak semua terjadi bareng ya, bisa aja cuma satu atau 2 kondisi, tapi itu sudah termasuk pada kondisi punya masalah atau punya masalah mental. Kalau kita bicara masalah mental, tolong jangan dikaitkan dengan skizofren atau gangguan jiwa. Kalau kita bilang masalah mental itu belum ke arah gangguan jiwa. Tapi bisa terjadi kegangguan jiwa bila tidak diintervensi segera. Ya, mental illness ini bisa juga termasuk psychosocial problem di dalamnya. Nah, mental health illness ini kita selalu menggunakan mental health ini di dalam satu kontinum. Kontinum itu rentang.
Jadi ketika kita bicara mental health, kita akan selalu bicara pada satu respon. Ya, kenapa kita memakainya respon, kita tidak pakai saklek satu kondisi, mungkin seperti mata kuliah atau seperti bidang keperawatan lain, jiwa itu selalu menggunakan kontinum karena dia akan selalu bergeser antara kondisi sehat, well-being, sejahtera, sampai ke illness. Di tengahnya ada emotional problem or emotional concern. Kalau ansietasnya tadinya aman, mulai stres, ansietas nggak diinin, sudah masuk mental health problem. Ya kalau sudah illness ini sudah gangguan jiwa. Gitu ya, mohon maaf berarti tadi illness gangguan jiwa. Kalau masih mental health problem bisa masuk di dalamnya adalah psychosocial problem atau emotional problem or emotional concern. Nah ini yang bahasa Indonesianya ya. Ciri sehat jiwa menurut Jahoda itu adalah orang yang, loh ini kenapa belum diberesin? Ya. Jadi dia seperti yang disampaikan di WHO tadi, positive thinking, kemudian tumbuh kembangnya juga sesuai, kemudian otonomi, ya. Ini kalau Anda memiliki seperti ini atau ada orang-orang yang memiliki ciri seperti ini, maka dia termasuk kondisi yang jiwanya sehat. Ketika datang sesuatu masalah, kita tidak melihat itu dari aspek negatif misalnya. Sekali-sekali boleh kita memandang masalah atau memandang satu kondisi dari aspek negatif, tapi harus lebih sering positif. Karena ketika kita memandang sesuatu dari segi kurangnya, nanti kurangnya itu akan nempel terus di kepala. Minus, tambah banyak. Akhirnya positifnya ketutup. Jadi setiap kali kita melihat suatu keadaan, pasti akan dilihat kurangnya dulu, jeleknya dulu. Jadi sekarang kita rubah mindset kita. Ya, kita pakai terapi kognitif. Ketika kita melihat sesuatu benda, coba kita cari bagusnya dulu. Ketika kita bertemu dengan kita, coba kita lihat siapa dulu. Bagusnya dia apa dulu. Yang bisa dipuji dari dia apa? Ketika kita bertemu dengan orang tua kita lihat yang bagusnya dari orang tua kita apa dulu misalnya. Setiap kali kita berusaha seperti itu, maka positif-positif di kepala kita akan semakin banyak. Negatifnya nggak akan bisa hilang, tapi kalau positifnya sering, yang negatif akan tutup lagi sama positif. Sama juga gitu. Kalau kita lebih sering melihat kekurangan dari orang atau kekurangan dari sendiri, mau diapain juga saya tetap aja begini nggak akan bagus-bagus, itu berarti negatif thinking ke diri sendiri. Semakin banyak kita negatif thinking, maka angka negatif di otak itu akan semakin banyak di bagian persepsi ya. Jadi upayakan kita merubah mindset kita bertahap menjadi positive thinking. Tentunya tidak bisa sepanjang hayat positif, tetapi diupayakan lebih banyak mempunyai persepsi positif dibanding mempunyai persepsi negatif. Ya. Kemudian dari domain atau dari komponen keperawatan, ini bisa dipahami bahwa keperawatan itu berdasarkan pada needs of the individuals, family, and communities. And mutually define goals and expectation. Jadi kalau kita bicara nursing care, pasti yang sasaran kita adalah individu, keluarga, satu lagi kelompok, dan komunitas. Dan harus saling menguntungkan untuk kedua pihak. Baik dari keperawatannya sebagai profesi, perawatnya sebagai orang, dengan individu, keluarga, dan komunitas sebagai pasien atau klien kita. Dengan merawat pasien kita belajar sesuatu. Oh yang seperti ini yang namanya mekanisme inefektif. Berarti mekanisme coping saya harus efektif. Dia belajar. Oh ternyata pasien saya mampu melalui dengan begini. Oh bisa kali saya pakai mekanisme coping pasien saya ini untuk masalah saya yang kemarin tidak selesai. Berarti harusnya ada mutually keuntungan untuk dua belah pihak. Ya. Kemudian nursing juga didefinisikan sebagai interpersonal relationship has the potential for producing change and growth within the individual. Jadi, keperawatan itu akan membuat seseorang menjadi semakin baik. Karena keperawatan itu merupakan hubungan interpersonal antara perawat dengan klien atau pasiennya, baik itu individu, keluarga, maupun masyarakat. Ya, jadi harus terbangun hubungan yang baik
antara perawat dengan klien atau pasiennya. Karena relationship ini merupakan alat utama yang dipakai di keperawatan jiwa. Tanpa relationship kita tidak akan bisa melakukan asuhan keperawatan. Dan tujuan dari keperawatan yang kita lakukan adalah promote wellness and maximize integrated functioning. Jadi bagaimana pasien kita itu, kita tidak mengatakan pasien kita sembuh. Karena kalau sembuh, persepsi orang itu tidak akan muncul lagi gangguan. Padahal setiap saat bisa muncul. Why? Because every time we will meet the stressor condition, the stress condition. We will meet stressor. Nggak akan pernah kita nggak ketemu sama stresor. Pasti ketemu sama stresor. Kan nggak mungkin orang yang pulang dari rumah sakit jiwa dilindungi supaya nggak kena stresor. Nggak ada, ya. Jadi nggak akan pernah sembuh. Yang ada adalah dia mampu atau tidak menghandle masalahnya. Karena gangguan jiwa itu atau penyakit jiwa itu sebenarnya sama dengan orang flu. Ketika ada stresornya, ketika ada hujan, dia flu-nya datang. Ketika copingnya nggak bagus, ketika dia ngeliat orang yang tidak disukai, terus datang. Ngomong-ngomong sendirinya kan sama. Sehingga dia harus minum obat untuk menghilangkan suara-suara dan seterusnya. Ya, menghindari stresor dan seterusnya. Nursing itu provide care. Jadi dia memberikan pelayanan, caring, ya, kepedulian, pelayanan, perawatan dengan orang-orang yang punya penyakit dalam wide variety itu yang banyak. Jadi satu orang bisa saja penyakitnya tidak hanya satu. Dan illnesses itu bukan hanya fisik. Ketika fisiknya sakit bisa saja psikologisnya kena. Atau kebalikan ketika psikologisnya kena bisa saja fisiknya juga akan terkena. Kemudian nursing itu involve health promotion and illness prevention. Karena kita menggunakan tiga level prevention, primary, secondary, and tertiary. Maka kita juga gunakan health promotion, illness prevention, dan seterusnya. Ini kebanyakannya, Devi nanti Anda baca sendiri. Dan untuk level of care and intervention di keperawatan jiwa, kita menggunakan, nggak kelihatan ya. Ya, kita menggunakan piramida quantity of service needed. Ya, jadi ini yang buat adalah orang Indonesia. Ini Dokter Maramis, SPKJ, dia dokter jiwa. Kita buat ini waktu zaman CMHN itu apa ya? Tsunami Aceh. Jadi kita buat buku dan beliau menyampaikan satu model pelayanan keperawatan jiwa. Ya, jadi harusnya orang yang dirawat di rumah sakit jiwa itu jumlahnya hanya sedikit, jangan banyak-banyak. Yang terbanyak menjadi sasaran kita adalah family dan individu. Individu and family care, bukan self ya, individu and family care ini. Jadi orang-orang yang sehat ini yang jadi sasaran utamanya perawat jiwa. Kenapa? Jangan sampai nanti dari sini dia menjadi tinggal di mental health hospital gitu. Ya, jadi individu ini harus selalu kita jaga supaya kemampuan untuk mengatasi masalah kejiwaannya menjadi semakin baik. Jadi dia nggak perlu lagi suatu saat akan nyampe ke puncak. Ya, kemudian di atas dari orang sehat ada lagi orang yang di luar health sector. Orang-orang yang kerjanya di luar health sector yang rentan terpapar masalah-masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan jiwa. Orang-orang yang bekerjanya di area yang bikin apa ya? Yang bikin gampang stres di dalam tambang gitu. Pekerja tambang kan dia kerjanya di dalam tambang. Suatu saat dia akan runtuh dan seterusnya, itu lebih stres kan dibanding orang yang kerjanya di luar tambang. Atau pembersih kaca di gedung-gedung. Ya, dibanding petani mereka akan lebih stres. Kemudian perawat, karena ketemu setiap saat dengan orang yang punya infeksi atau penyakit-penyakit yang menular. Ya. Kemudian mungkin apalagi yang
pekerjaannya memang riskan untuk mengalami stres. Orang yang di BEJ tuh, di Bursa Efek setiap saat melihat itu stresnya, naik turun harga saham bursa dan seterusnya. Ya, di bank-bank orang-orang tertentu di bank-bank itu yang pekerjaannya memang prone to stress ya, sangat mudah terkena stres. Nah, itu termasuk di level kedua yang harus kita support juga. Kemudian yang ketiga, ini melalui puskesmas. Nah, ini puskesmas baru ada di sini. Ya, jadi bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas, ya. Kemudian untuk orang-orang yang tidak mampu datang ke puskesmas, tetapi dia punya masalah kesehatan mental, maka harus dilakukan kunjungan rumah. Jadi ada perawat khusus yang memang tugasnya untuk menjangkau orang-orang ini. Kalau puskesmas kan ada orang yang psikososial, ansietas-ansietas saja, termasuk juga orang yang gangguan jiwa yang memang sudah mandiri, ya. Tapi kalau untuk yang tidak bisa hadir, tidak bisa datang ke puskesmas, maka dia harus disamperin. Harus ada perawat yang hadir ke sana. Kemudian yang berikutnya adalah layanan-layanan psikiatri yang ada di rumah sakit umum. Ya, rumah sakit umum ada yang memberikan layanan psikiatri, ada yang enggak. Dan terakhir adalah layanan di rumah sakit jiwa. Diharapkan jumlah pasien yang paling sedikit itu ada yang di rumah sakit jiwa. Jadi di masyarakat itu jangan banyak pasien jiwa, harusnya di yang coklat itu. Pasien jiwa ngumpulnya di yang merah aja, jumlahnya sedikit nih. Sehingga kalau dilihat dari seperti ini, fokus kita akan lebih banyak ke yang sehat jiwa. Ya, klien sehat jiwa yang ada di masyarakat, di kelompok, maupun yang ada di rumah sakit kalau dia masih kondisinya mentalnya sehat. Makin tinggi, makin ke atas ini biaya yang diperlukan makin tinggi. Ya, makin ke atas biayanya makin tinggi, tapi makin ke bawah kebutuhannya akan semakin tinggi. Kebutuhan apa? Kebutuhan pelayanan karena dia kan harus setiap saat. Ya kalau perlu disediain taman-taman biar orang-orang itu stresnya kurang. Di taman itu ada alat-alat olahraga yang bisa digunakan. Kemudian disediakan tempat-tempat pertemuan, disediakan buku-buku. Ya kalau perlu di Erpetra itu ada buku, ada musik, ada apa sehingga orang bisa datang ke situ untuk healing. Ya kalau dia tidak punya dana banyak kan orang-orang biasa itu perlu healing. Jalan kemana, ya. Ini adalah salah satu model yang digunakan untuk setting. Nah, ini yang berikutnya adalah bahwa untuk setting jiwa itu bisa di masyarakat, bisa di general hospital, rumah sakit umum, bisa di residensial, di rumah, bisa yang kita datang ke rumah, bisa saja kita bikin rumah penampungan, itu juga bisa di klinik-klinik, kemudian di sekolah-sekolah, ya klinik industri dan seterusnya. Ini sebenarnya bisa untuk area praktek keperawatan jiwa. Untuk konsep manusia sendiri atau individu ini harus dihayati, dipahami bahwa individu itu punya berapa ini? Banyak ini. Berapa ini? 10. 10 hal yang memang menjadi filosofi di dalam keperawatan jiwa. Kita harus meyakini bahwa semua orang itu punya martabat. Punya martabat artinya punya harga diri. Sehingga kita harus menghargai martabat orang tersebut. Bagaimanapun orang itu. Mau dia penjahat, mau dia schizofren, ya kita tetap menghargai bahwa orang-orang itu punya martabat yang harus memang dihargai sebagai manusia. Kemudian tujuan utama individu itu adalah tumbuh, kembang, sehat ya, dan mampu beraktualisasi. Ini pakainya ini nih Abraham Maslow. Karena tujuan akhir dari manusia itu, kita itu bagaimana bisa mengaktualisasikan diri di lingkungan. Setiap orang punya potensi untuk berubah. Ya, walaupun ini udah 10 kali Bu ngomong nggak berubah-berubah, yakinlah suatu saat akan berubah. Mungkin berubahnya tidak dengan kita, mungkin dengan orang lain bisa jadi. Ya, tapi prosesnya tuh sudah dimulai jauh sebelum perubahan itu terjadi. Kemudian individu adalah yang holistik karena sudah tahu. Komponen individu ini saling berkaitan dan seterusnya bekerja bareng, ya membutuhkan banyak komponen-komponen, organ-organ, kemudian lingkungan juga sehingga individu itu adalah individu yang holistik. Kemudian individu itu punya kebutuhan dasar yang mungkin sama ya dan sifatnya namanya kebutuhan dasar pasti sama yang namanya kebutuhan awal pasti oksigen.
Semua orang kepengen udaranya bersih, bisa bernapas dengan baik, ya semua orang kepengen bisa minum air yang bersih, makan yang enak, sehat, dan seterusnya. Itu kita harus menghayati. Jadi ketika kita melihat pasien, sebelum kita melakukan yang lain-lain, pikirkan apakah kebutuhan dasar pasien ini bisa terpenuhi, walaupun dia pasien jiwa. Ya, jadi ini harus harus ada di kepala kita. Dan semua perilaku individu itu ada maknanya, ada pasti maknanya. Apapun yang dia lakukan. Kenapa dia jalan kaki dari rumah ke pasar? Untuk menghemat uang atau mau buat olahraga misalnya. Kenapa dia naik motor dari ini untuk menghemat waktu atau males jalan kaki, ya. Dan seterusnya itu kita harus meyakini itu sehingga ketika kita meyakini semua perilaku individu itu ada maknanya, kita bisa melihat yang dilakukan pasien kita itu ada maknanya apa enggak. Maknanya apa kalau untuk pasien misalnya, ya. Ini masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan manusia, bahwa punya coping yang beragam, nggak bisa sambil disamain, ya. Kemudian bahwa tiap orang punya hak untuk, eee, bekerja, misalnya mendapatkan kesempatan-kesempatan yang sama dengan orang yang tidak punya masalah kejiwaan. Ya, nah ini yang masih masih jarang orang yang mau memperkerjakan pasien jiwa, padahal pasien jiwa kalau lagi bagus juga bisa gitu. Hanya pada saat dia sedang terstimulasi harusnya dia, berhenti dulu berobat nanti habis itu masuk lagi, tapi tidak semua perusahaan mau, ya. Di banyak beberapa negara sudah seperti ini. Kemudian tiap individu punya kemampuan atau, harus dilibatkan di dalam decision making yang berkaitan dengan kondisi dirinya. Jadi orang ini harus diberi kesempatan, harus diberikan kepercayaan bahwa dia mampu mengambil keputusan terbaik untuk kesehatan dirinya, paling tidak untuk dirinya sebelum untuk orang lain. Kemudian environment tadi komponen lingkungan, kita yakini bahwa lingkungan dan manusia atau lingkungan dengan kondisi kita itu saling apa ya, timbal balik. Kita bisa mempengaruhi lingkungan dan lingkungan bisa mempengaruhi kita. Itu salah satu keyakinan yang dimiliki oleh perawat jiwa. Jadi ketika kita tidak bisa merubah orang ini, yang kita rubah lingkungannya dulu. Supaya nanti lingkungannya bisa nular ke orang tersebut. Kalau lingkungannya susah berubah, yang kita rubah orang-orang yang ada di situ dulu, pentolannya dulu. Mudah-mudahan dengan adanya pentolan dia akan nular ke yang lain-lain. Karena kita meyakini bahwa individu dan lingkungan itu saling mengisi dan saling berbagi. Bagaimana menciptakan lingkungan yang terapeutik? Pertama, bahwa di dalam lingkungan itu harus bisa atau harus ada bagaimana mencari pertolongan ketika sakit, ya. Atau menyembuhkan diri ketika memang ketika sakit. Jadi lingkungan itu harus bisa membuat dia menjadi kondisinya lebih baik ketika terjadi stimulus awal. Dan lingkungan itu juga harusnya mengurangi kejadian sakit. Kalau dengan tinggal di situ makin banyak yang sakit berarti lingkungannya nggak benar. Dengan kejadian di situ banyak orang yang stres pada pindah tinggal satu rumah berarti lingkungan itu nggak benar misalnya. Ya. Nah, hal-hal ini kita gunakan untuk memberikan pelayanan keperawatan, untuk melakukan tindakan kolaborasi, ya, kemudian untuk, misalnya ada tindakan-tindakan operasi dan seterusnya, atau tindakan-tindakan atau servis-servis lain yang ada di pelayanan kesehatan. Itu juga harus dibangun. Kalau ke lab kan ini akan banyak orang masuk, akan banyak pakai darah, urin dan seterusnya. Nah, ini gimana caranya? Apakah ditaruh di tengah rumah sakit? Apakah ditaruh di pinggir rumah sakit misalnya? Nah, ini yang akan masuk ke sini, ini labnya lab untuk, rumah sakit gangguan jiwa. Isinya harus bagaimana? Ruangannya harus seperti apa? Itu yang disebut dengan, bagaimana kita menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang terapeutik untuk pasien ketika dia berada di rumah sakit, ya. Ini adalah legal aspek. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terutama pasien jiwa karena memang di disinyalir itu bahasanya negatif ya. Karena diduga pasien jiwa ini mengalami banyak pelanggaran. Pelanggaran apa? Pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya apa? Nanti Anda akan lihat sendiri, ya.
Kalau makan itu kewajiban atau hak? Siapa yang tahu? Makan itu sesuatu yang wajib dilakukan atau hak? Jadi boleh makan, boleh enggak gitu. Menurut Anda apa? Makan, minum, itu hak atau kewajiban? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Makan, minum, tidur itu hak apa kewajiban? Kewajiban. Hak, Apa Ibu, bedanya hak. hak sama kewajiban? Apa? Siapa tadi? Faris, silakan. Hak atau kewajiban? Ibu, menurut saya hak, Ibu. Kenapa? Soalnya kalau menurut saya kalau misalnya untuk orang itu Suaranya hilang-hilang, Faris. nah, Coba cari Ibu, spot yang bagus. Coba arahin. Kenapa kewajiban tadi? Kewajiban kalau nggak salah saya ya denger ya. Kenapa? saya hak, Bu, hak. Oh, hak. Kenapa? Iya, soalnya kalau menurut saya makan itu kan suatu kebutuhan ya, Bu. Nah, karena dia kebutuhan, tergantung sama orangnya, Bu, atau dia hak dia memilih. Kalau dia kelaparan ya karena dia kebutuhannya dia, Bu. Kalau kewajiban itu kayak sholat, Bu. Kalau misalkan dia buat makan gitu, Bu. Kayak gitu. Oke. Oke, bagus. Ya. Nah, ini satu lagi, kalau menurut Faris yang namanya kebutuhan itu adalah hak, karena boleh milih mau dikerjakan apa enggak. Kalau dia lapar juga dia pasti cari makan kan, tidak usah wajib makan. Tapi nanti lihat di rumah sakit jiwa, jam sekian semua harus makan, mau lapar mau enggak semua makan. Akhirnya mereka jadi punya persepsi bahwa memang kita harus makan gitu. Padahal kan makan itu bisa cuman makan roti gitu kan, tidak harus makan nasi misalnya. Atau saya nggak bisa makan jam segini, nanti saya makannya sehari hanya 2 kali, nggak bisa makan sehari 3 kali gitu. Nah, hal seperti ini sebetulnya kalau dilihat dari legal aspek ini udah melanggar sebetulnya. Tetapi karena di rumah sakit itu ada SOP harus makan jam sekian sekian sekian, itu menjadi tidak melanggar. Sebenarnya kalau dilihat, karena kalau di pasien yang kelas 1 yang bayar lebih mahal, mereka bisa memilih. Kenapa di kelas 3 enggak bisa? Nah, ini kan sebenarnya salah satu aspek legal yang sudah tidak terjadi, sudah tidak difasilitasi di rumah sakit. Pada saat masuk ke emergensi misalnya, pasien jiwa dibawa masuk ke emergensi. Apakah dia dibiarin jalan atau di restrain? Dipukul apa enggak waktu di restrain? Cuma di restrain atau dipukul dulu supaya dia diem misalnya. Bener nggak kalau pasien jiwa supaya dia nggak teriak-teriak, supaya dia nggak ngamuk-ngamuk, dipukul, supaya diem. Kan takut kan kalau orang dipukul kan pasti takut. Sehingga dia tidak mau melakukan hal-hal yang lain. Nah, itu sebetulnya sudah salah satu yang tidak sesuai dengan legal aspek, ya. Baik pada saat masuk ke emergensi, pada saat masuk karena ada kejadian-kejadian lain, atau masuk memang karena sudah waktunya harus kontrol dan kebetulan sakit, ya, dan seterusnya. Itu bisa hal-hal yang kita lakukan ini bisa akan membuat masalah karena legal aspeknya kena, ya. Salah satu legal aspek kena seperti yang saya sampaikan tadi. Hak pasien sama seperti di atas banyak, ya, berhak untuk mendapatkan treatment terbaik. Tapi sekali lagi, yang banyak terjadi karena ini pasien jiwa, dia nggak tahu juga kok, udahlah kasih yang mana aja gitu. Udah nih bajunya yang ada aja, mau baju atas bawah warnanya sama, mau beda, yang penting pakai baju. Akhirnya kan menjadi tidak sesuai dengan pasien right-nya, haknya pasien. Pasien boleh menolak pengobatan, harusnya iya.
Dan pasien harus diberikan informed consent ketika akan dilakukan tindakan yang memang membahayakan untuk dirinya atau tindakan-tindakan yang memang harus menggunakan informed consent. Nah, ini yang menurut saya tidak terlalu banyak, tapi seringkali terjadi pelanggaran. Karena mungkin mereka menganggap, ini pasien ini juga nggak ngerti juga gitu ya. Nggak bisa mikir panjang kali, makanya mereka aman-aman aja melakukan pelanggaran ini. Ya, kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan kompetensi legal. Nih, contohnya, semua pasien harus punya legal aspek. Atau semua pasien harus dianggap mampu. Semua pasien harus dianggap mampu sampai dokter mengatakan bahwa memang pasien ini tidak mampu untuk melakukan salah satu tindakan. Kok di luar udah sampai begitu? Jadi ada statement resmi dari dokternya mengatakan pasien ini gini-gini, baru pasiennya direstrain dan dipindahin ke isolasi. Kalau kita kan enggak ya, lanjut-lanjut aja. Ya. Nah, ini contoh-contoh hak yang berkaitan dengan pengikatan, ya, restrain. Beberapa hal yang perlu harus dilakukan supaya kita tidak melanggar HAM tadi, ya. Kerahasiaan pasien juga harus dijaga, ini juga bagian dari legal aspek. Bukan hanya pada penelitian doang, tapi pada kehidupan sehari-hari juga harus dijaga. Jangan kita ceritakan kondisi pasien walaupun nggak ada orang kenal pasien kita, cuma kita doang, tapi tetap mereka akan tahu. Itu yang harusnya tidak boleh terjadi di kita, ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai psychiatric nursing activities, banyak. Sebenarnya sama dengan perannya sebagai pelaksana, peran sebagai edukator, peran sebagai peneliti researcher, kemudian peran sebagai pengelola atau manajerial. Dari 4 itu kita coba breakdown dioperasionalkan. Sebentar ya. Beberapa kegiatan di dalam keperawatan di area mental health, ya. Banyak bagaimana kita membuat kondisi atau lingkungannya culturally sensitive biopsychosocial health assessment ini. Jadi kita melakukan assessment tapi sesuai dengan secara culture-nya pasien atau culture-nya rumah sakit. Misalnya nanyanya apakah ke pasien saja, apakah ke pasien dengan orang tua, apakah di tempat yang terbuka, apakah di tempat tertutup, ya. Apakah nanti ada tanda tangan pasiennya ataukah tidak, itu tuh adalah culture yang harus kita ikuti. Kalau ada pasien nggak mau nyebutin A, B, C, D, itu kita tidak uber ke arah situ misalnya. Itu culturally sensitive karena ada budaya-budaya tertentu mungkin yang berkaitan dengan, kalau berkaitan dengan masalah mental ini pasti akan menjadi sesuatu yang tidak nyaman misalnya ya. Kemudian healthcare map ini adalah kalau di kita itu namanya sistem rujukan. Jadi nanti kalau infoin ke pasien, ke keluarganya bahwa pulang dari sini nanti bisa ke sini dulu, ini ke puskesmas dan seterusnya gitu. Kemudian memanage sistem dan seterusnya. Ini sangat banyak ya kegiatan ini. Saya ambil hanya sedikit, masih banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan di area keperawatan jiwa. Nah, ini yang harus dilakukan oleh perawat ketika dia bekerja di area keperawatan jiwa. Accept the patient exactly as he is. Jadi, kita berusaha untuk bisa memahami pasien kita dan menerima dia seperti dia apa adanya. Bukan merawat dia sesuai dengan yang harus kita lakukan. Itu yang benar, yang culturally sensitive yang seperti itu. Dan di kita, selama saya di rumah sakit jiwa, beberapa rumah sakit jiwa di Indonesia belum kelihatan. Tapi rumah sakit yang di Inggris itu sudah. Jadi kalau kita masuk ke rumah sakit jiwa di Inggris ya sama seperti yang ada di film itu, mereka settingnya memang setting kayak rumah peristirahatan.
Kayak memang kayak kita nginep di hotel gitu, tapi hotelnya nggak tingkat, hotelnya yang rumah di bawah semua. Terus tidak ada barang-barang yang tajam-tajam di dalam situ. Ya, kemudian tidak ada kamera di dalam kamar itu, tidak ada kamera. Kamera hanya ada di lorong. Karena di dalam kamar kan nanti dia mau buka baju, mau mandi segala macam kan nanti tidak privacy ya kelihatan. Tapi kamera itu ada di lorong, ada di luar jendela dan seterusnya. Sehingga ketika dia keluar itu pasti akan kelihatan. Nah, di area-area yang pasiennya agak riskan, itu jendelanya itu memang dikunci, bisa dibuka, tapi kalau dibuka nanti ada alarm. Langsung alarmnya bunyi ketika ada satu jendela di kamar yang memang tadi spesial untuk orang-orang yang sedang bermasalahnya berat, itu alarmnya bunyi. Tapi kalau pasien-pasien lain yang sudah stabil, sudah tenang, enggak ada alarm yang bisa bunyi seperti itu. Ya, itu contohnya itu. Di Jepang juga seperti itu, sudah maju, tapi lebih baik lagi yang di Eropa, ya. Menggunakan diri sebagai alat yang terapeutik. Jadi ketika kita berinteraksi dengan pasien, badan kita ini adalah alat yang bisa dipakai untuk membuat pasien perilakunya lebih baik. Therapeutic tool. Kalau kita alat berarti kan kita harus memperlihatkan yang terbaik. Cara berbicara, cara duduk, ya cara makan, cara memandang orang gitu. Karena kita therapeutic tool-nya di kita. Capek nggak sih Bu? Capek kalau setiap hari harus gitu, tapi kan kita nggak 24 jam ketemu sama pasien. Nah, supaya ini bisa menjadi terapeutik buat diri kita sendiri, maka secara perlahan kita perbaiki sikap dan perilaku kita lebih mengarah ke terapeutik supaya ke diri kita sendiri juga terapeutik. Bukan berarti harus berubah kepribadian, tidak. Kepribadian orang yang ceria tetap ceria, tetapi tampilkan diri sebagai yang bisa dicontoh gitu. Dan kita menggunakan diri kita secara efektif. Harus tidur jam 10 ya tidur jam 10, bangun jam 5 pagi gitu. Jangan terlalu sering juga tidur jam 3, jam 4, bangunnya jam 5. Itu nggak terapeutik karena tubuhnya tidak sempat beristirahat. Kalau sekali-sekali boleh, tapi kalau sering kali jangan. Karena itu nanti tidak akan menjadi terapeutik untuk diri kita sendiri. Ya, kemudian perilaku kita itu kita gunakan untuk pasien itu mampu mengatur emosionalnya. Jadi ketika dia marah, apakah kita harus ikut naik atau kita tetap turun nadanya? Ketika dia mau ngapain, kita harus tetap tenang atau kita lari menghindari pasien. Itu yang disebut dengan consistent behavior. Jadi kita tahu bagaimana mengatasi orang yang bersikap ABCD. Supaya nanti dia bisa melihat kita seperti ini dan dia menjadi lebih stabil. Ya, ini sangat banyak. Avoid unnecessary increase patient anxiety. Jangan lakukan hal-hal yang bisa membuat pasiennya tambah ansietas. Yang ngomong keras-keras. Karena kalau di Jawa itu ngomong keras identik dengan marah. Mungkin di tempat lain enggak gitu. Tapi kalau di daerah Jawa ngomong keras itu marah, sehingga kalau di rumah sakit jiwa di daerah Jawa Tengah itu enggak ada yang teriak-teriak dari wah gitu, enggak ada. Ya pasti didatengin dulu diajak ngomong karena memang budayanya seperti itu untuk mengurangi ansietas atau jangan sampai pasiennya terstimulasi untuk punya masalah-masalah emosional karena lingkungannya yang tidak terapeutik. Ini yang harus dimiliki kompetensinya kalau mau bekerja di keperawatan jiwa. Harus punya self-awareness. Harus paham who am I. Itu namanya self-awareness. Oh, saya saat ini sedang psikologisnya nggak bagus. Saya harus healing dulu. Saya bikin relaksasi sekian menit dan seterusnya sampai kondisi saya stabil baru saya ketemu pasien. Itu namanya self-awareness-nya bagus. Ya. Kemudian mampu mengobservasi. Yang diobservasi apa? Perilaku, bukan sembarang observasi. Misalnya ketika kita bicara dengan pasien, pasien bolak-balik megang rambut. Nanti baru ngomong lagi sebentar, megang rambut lagi, megang rambut. Nah, kita harus aware. Kenapa dia megang rambut? Ada yang gatel kah? Atau ada sesuatu yang rasanya menempel kah? Atau apa? Nah, kita mampu mengobservasi. Tadi saya baru mengajarkan ke adiknya bagaimana melakukan observasi perilaku.
Jadi ketika kita observasi perilaku, kita gambarkan ekspresi mukanya, matanya, alisnya seperti apa, mulutnya ininya ke atas atau ininya ke bawah gini misalnya. Kemudian, matanya tuh alisnya ke atas gini kayak orang marah atau ketawa seperti ini. Merem tuh merem tidur atau meremnya merem kesenyum karena merem. Nah, itu kan observasi perilaku, ya. Jalannya cepat atau jalannya lambat, jalannya diseret apa enggak, itu ada maknanya semua. Itu yang disebutkan observasi perilaku. Sesudah kita observasi perilaku tadi semua, baru kita simpulkan, oh pasien ini kondisi emosionalnya seperti ini. Oh kemungkinan kepribadiannya seperti ini gitu. Nah itu bisa kita simpulkan kalau kita sudah melakukan observasi perilaku. Ya, jadi belajar bagaimana kita bisa membuat data objektif dari apa yang dilakukan ditampilkan oleh pasien. Berkomunikasi secara terapeutik. Walaupun tidak 24 jam kita berkomunikasi secara terapeutik, paling tidak ketika kita bertemu dengan pasien, klien, komunikasinya harus terapeutik. Begitu juga dengan tenaga kesehatan lain. Ya, dokter, bidan, misalnya analis, orang lab, dan seterusnya. Itu harus melakukan atau teknik komunikasi yang terapeutik. Kemudian kita juga diharapkan mampu berespon secara efektif. Artinya, enggak overwhelm. Apa tuh overwhelm? Lebay, tidak berlebihan. Masa responnya stimulusnya cuma sedikit tapi respon wah tinggi. Cuma kesenggol sedikit, nginjek cuman ujung kakinya sedikit tapi marahnya bukan main. Itu namanya responnya tidak efektif. Begitu juga ke pasien. Ya respon kita efektif, kita enggak kalau memang harus bicara, bicara tapi bicaranya juga tek 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 gitu ya. Ada jelas tujuannya apa, kita tahu berapa lama kita harus bicara dengan pasien ini, kita tahu berapa lama harus bicara dengan pasien yang B, kita tahu bagaimana bicara dengan kepala ruangan, itu berespon secara efektif. Ketika mendapat berita, ini gini, kita langsung kaget, berespon cepat, atau mikir dulu, itu berespon efektif ada di situ. Ya, ini kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh perawat yang bekerja di area jiwa. Perannya sama, ya prinsipnya sama. Pelaksana, pengelola, pendidik, peneliti, educator, researcher, kemudian manajerial sama caregiver ya. Ini juga hampir sama, cuman ini pakai pendekatannya primary prevention, secondary prevention. Ya nanti silakan dibaca supaya tidak terlalu lama. Oke. Nah ini tadi yang berkaitan dengan konsep di dalam keperawatan jiwa. Jadi Anda bisa beberapa hal tadi yang mendasari. Ya, tidak harus dihafal, tapi paling tidak ketika kita mencoba menerapkan, kita tahu yang kita terapkan itu falsafah atau yang kita terapkan itu filosofi yang mana atau bagian yang mana. Ya, kalau kita bekerja atau kita ingin lingkungan kita sehat jiwa, maka lingkungannya harus seperti apa? Kalau kita ingin keluarga kita sehat jiwa, maka lingkungan rumah harus seperti apa? Cara kita bicara harus seperti apa? Ya, kemudian dari kalau ada fasilitas kesehatan, ketika terjadi sesuatu, fasilitas kesehatan yang bisa kita gunakan yang mana? Ketika ada masalah, orang yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah yang mana? Itu artinya kita menjaga lingkungan keluarga kita untuk selalu sehat jiwa. Ya, itu salah satu. Itu dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Kalau dari diri sendiri keluarga enggak bisa. Enggak mungkin kita akan bisa melakukan ini ke pasien kalau kita sendiri tidak, ya kita sendiri tidak menguasai, kita sendiri tidak mencoba untuk melakukan hal tersebut. Oke, udah pindah. Atau ada yang ingin diklarifikasi atau ditanyakan yang berkaitan dengan konsep tadi? Jadi pakai pendekatan paradigma, keperawatan itu apa ya, konsep-konsep yang berkaitan dengan keperawatan, konsep-konsep yang berkaitan dengan kesehatan mental, konsep-konsep yang berkaitan dengan individu. Tadi banyak banget individu itu, right-nya dan seterusnya, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan lingkungan.
Ya, itu paradigmanya. Kemudian tadi legal aspeknya. Kalau kita bicara legal aspek berarti berkaitan dengan hak pasien. Berkaitan dengan aturan yang membatasi praktek atau pelayanan keperawatan. Harus seperti apa memperlakukannya. Tapi terutama memang ketika kita bicara legal aspek akan lebih banyak berkaitan dengan hak pasien. Nah, ini adalah konsep kedua yang tidak ada di Bu Endang, tapi menurut saya ini harus disampaikan karena ini adalah inti dari pelayanan keperawatan yang akan Anda berikan. Nursing proses di kesehatan mental ini atau in mental health nursing ini kita menggunakan model adaptasi Stuart Standin. Sekarang si Stuart ini sudah tidak dengan Sandin lagi, tapi dia sudah dengan Laraya. Bikin buku terbarunya sudah Stuart Laraya. Ya. Dulu pertama kali dia memunculkan stres adaptasi. Nah, ini turunnya dari model stres adaptasinya Roy. Kalau Anda belajar di KDK. Ada model stres adaptasi Roy, dan ini adalah diturunkan khusus untuk jiwa. Kenapa dipilihnya stres adaptasi? Karena Stuart ini meyakini kalau kita bicara area jiwa, berarti kita bicara mekanisme adaptasi. Karena berkaitan dengan mental, itu pasti orang itu akan selalu ketemu dengan yang namanya stres. Why? Because every time our environment always changes. Can you imagine when Indonesia has the winter season? Kebayang nggak kalau suatu saat di Indonesia ada hujan salju, ada musim salju? Terbayang nggak? Terbayang. Menurut Anda enak nggak musim salju? Anda kepengen nggak Indonesia dapat musim salju? Kepengen nggak? Mau? Siapa yang mau? Enak Bu, karena panas. Iya. Anda masuk saljunya Transworld. Ya kan, yang Snow World itu yang di mana? Bintaro ya, apa di mana itu? Iya, cuma sesaat. Coba Anda rasakan itu selama 2 bulan. Setiap kali keluar dingin. Naik kendaraan dingin. Sehingga kendaraannya harus dikasih penghangat. Kalau kita sekarang kendaraan kita dikasih AC supaya dingin, kalau di negara-negara 4 musim itu, kendaraan umumnya, keretanya, bisnya itu dikasih penghangat. Karena di luar dingin banget. Nah, untuk penghangat itu di kereta. Di rumah kan berarti harus setiap saat. Kalau lagi musim dingin itu 3 bulan, harus nyala itu penghangat. Berarti harus bikin penghangat. Kebayang nggak listriknya penghangat itu berapa watt? Kita di Indonesia nggak pernah mikir gitu, tapi orang-orang yang di areanya ke atas, di tengah ke atas, karena sudah kena salju, termasuk India, itu mereka kalau bisa pengen kayak Indonesia aja, cuma ada 2 musim. Kecuali musim buah ya, nggak usah dihitung musim buah. Kalau nggak panas, hujan. 2 seneng. Giliran musim panas mereka pada perginya ke sini. Kenapa kalau di sana musim panas libur sebulan, musim dingin libur sebulan, kenaikan kelas libur sebulan, di sana liburnya bisa 4 sampai 5 bulan mahasiswa itu. Ya karena liburan musim dingin ada, liburan musim panas ada. Kenapa? Karena mereka relief apa sih istilahnya healing. Nah, istilahnya kita sekarang itu kan healing. Dari mereka tuh sudah sering. Indonesia aja yang baru kenal. Kalau di mereka itu wajib. Ya. Karena panas sekali itu memberi kesempatan mereka untuk lebih releasing, untuk lebih mau berjemur, kayak mau apa, merasakan nyamannya panas. Untuk yang musim dingin itu dikasih liburan musim dingin. Kalau yang mau liburan-liburan, kalau yang nggak keluar di rumah aja nggak apa-apa. Ya, karena memang situasinya tidak memungkinkan mereka selalu beraktivitas setiap saat pada kondisi-kondisi tersebut. Termasuk kantor juga mereka ada liburnya. Walaupun tidak selama mahasiswa liburan musim dinginnya, ya. Nah, sekali lagi balik ke sini karena
Stewart ini meyakini bahwa manusia itu setiap saat akan mengalami stres. Karena dia akan ketemu dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sepanjang kehidupannya. Sehingga dia menggunakan atau dia turunkan konsep model dia itu dari konsep model adaptasinya Roy, tapi dia tambahkan menjadi stress adaptation model. Ya, mohon ini dipahami. Karena ini akan menjadi dasar Anda melakukan pelayanan keperawatan ke pasien dan klien. Jadi karena kita memahami itu, maka kita beranjaknya dari proses beradaptasi terhadap stres. Karena konsep model ini berfokus pada kemampuan beradaptasi terhadap stres. Kenapa? Setiap saat orang pasti beradaptasi terhadap stres. Nah, asumsinya atau yang disampaikan oleh si Standin ini bahwa alam itu punya sosial hierarki. Jadi secara alamiah dia punya tingkatan-tingkatan sosial, nggak usah dibikin sama kita ada aturan bahwa yang gajinya sekian masuk menengah, yang nggak usah. Secara natural menurut si Stuart ini sudah terbentuk sosial hierarki. Mulai dari hal yang simpel ke yang kompleks itu sudah kelihatan, orang-orang sudah mengatur sendiri, ya. Kemudian dari yang cuman individu satu, ini dan seterusnya. Jadi model ini menggunakan pemahaman atau menggunakan keyakinan ini bahwa ada sosial hierarki di dalam kehidupan itu. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam pelayanan keperawatan itu melibatkan bio, psiko, sosio, lingkungan, dan legal etik. Maka tadi kita bahas sedikit tentang legal etik. Jadi ketika kita memberikan pelayanan keperawatan, maka berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 aspek ini, 5 komponen ini harus dipertimbangkan dan masuk di dalam pelayanan keperawatan yang kita berikan. Dan sehat, sakit, atau bisa beradaptasi atau tidak bisa beradaptasi, adaptif dan maladaptif, ini adalah berada pada satu rentang atau kontinum. Ini bedanya dengan peminatan atau dengan bidang keperawatan lain. Because we believe that our health and illness condition always in the one continuum and it always move from left to right or right to left. Always like that, ya. Nah, ini adalah yang disampaikan oleh si Pak Stuart Sandin. Ibu. Jadi ini yang disebut dengan continuum. Ketika kita berhadapan dengan stresor, maka perilaku kita akan adaptif. Kalau mekanisme coping kita, cara kita beradaptasi terhadap stres itu bagus, efektif, maka kita akan berada pada respon adaptif. Tapi kalau cara kita menyelesaikannya tidak efektif, maka kita akan berada pada kondisi maladaptif. Tidak ada seorang pun yang responnya adaptif terus. Nggak sehat berarti dia. Justru dia masuk ke rumah sakit jiwa karena merasa responnya adaptif terus. Padahal yang namanya respon itu akan selalu bergeser antara adaptif dan maladaptif. Ya, kenapa? Karena manusia tidak selalu kuatnya sama. Ketika dia sedang capek, ketika dia sedang suntuk dan seterusnya, kena stresor kecil aja sudah langsung depresi misalnya, langsung tidak sanggup melakukan apapun. Padahal kalau lagi nggak ngapa-ngapain, dia mampu melakukan itu. Ya, nah ini karena selalu bergeser perilakunya antara adaptif dan maladaptif, makanya ini disebut stres adaptasi. Bagaimana perilaku ini bisa adaptif dan maladaptif? Kita lihat dari atas bahwa perilaku seseorang itu bisa dipicu atau bukan dipicu sebetulnya. Ini bisa dilandasi oleh adanya Ini bisa dilandasi dengan beberapa kejadian yang memang dialami sepanjang kehidupannya. Jadi ada biologis, ada psikologis, ada sosial, ya faktor-faktor fisik, faktor-faktor kondisi psikologis, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan interaksi kita dengan orang, mulai dari di dalam kandungan
sampai hari ini itu disebut dengan predisposing factor. Yang mana semua peristiwa yang membuat kita bahagia, semua peristiwa yang membuat kita tidak bahagia, semua peristiwa yang membuat kita menangis, ataupun semua peristiwa yang membuat kita terpuruk, itu adalah predisposing factor. Sakit gigi berarti secara biologis terjadi sesuatu. Biasanya kalau kita sakit gigi, kita akan santai-santai, ketawa-ketawa, atau manyun. Siapa yang pernah sakit gigi? Jadi gampang marah atau menjadi sabar ketika kita lagi sakit gigi? Gampang marah, Bu. Kenapa? Soalnya kan giginya sakit, jadi kayak nggak bisa fokus juga. Terus kalau orang nanya-nanya, kayak apaan sih nanya mulu gitu. Udah tahu kita sakit nyut-nyut kan nggak bisa mikir ya, fokus tuh ke yang nyeri. Nggak mungkin fokusnya ketika orang bertanya kan berarti kita harus mikir lagi. Orang lagi mikirin yang sakit disuruh mikir yang lain. Akhirnya emosinya naik kan? Nah itu secara biologis. Tapi ternyata kalau kita bicara dari aspek biopsikologi, ketika kita nyeri, ada hormon yang keluar. Dan hormon itu salah satunya adalah membuat bad mood. Jadi bukan hanya karena sakitnya, tetapi memang emosi kita berubah karena ada tambahan hormon tadi. Ya, hormon kortisol tadi yang membuat kita menjadi bad mood. Ditambah udahlah nyeri ke sini fokusnya nggak ke situ, ditambah keluar hormon yang memang membuat kita secara fisiologis menjadi bad mood. Nah, ini berarti ada unsur biologisnya. Ada unsur psikologis juga karena tadi kesel, nggak bisa fokus. Ada unsur sosial juga karena tadi jadi nggak mau berteman kan. Nggak mau ditanya temannya. Kalau ditanya temannya jadi marah. Akhirnya temannya jadi menjauh. Kan secara sosial juga kena. Ini yang disebut dengan predisposing factors. Ya. Kemudian yang disebut dengan precipitating stressor. Stresor presipitasi ya, bukan faktor presipitasi. Stresor presipitasi yang betul. Ini menurut Swatsandin. Kalau faktor predisposisi, kalau presipitasi itu stresor, ya. Nah, stresor presipitasi ini adalah satu atau beberapa kejadian yang membuat seseorang itu berubah perilaku. Selama dia tidak berubah perilaku, maka kejadian itu termasuk di dalam predisposing factors. Tolong dipahami. Pelan-pelan saya sampaikan. Karena ini menjadi dasar Anda untuk melakukan asuhan keperawatan di jiwa. Ya. Jadi semua peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan yang diprediksi bisa membuat kondisi kejiwaan seseorang berubah, itu disebut predisposing factor. Tapi ketika ada satu atau dua peristiwa yang membuat orang itu berubah perilaku, kuncinya adalah berubah perilaku. Itu disebut precipitating stressor. Stresor presipitasi. Jadi kejadian yang membuat orang berubah perilaku. Tadinya kalau ditanya dia nggak pernah marah dan seterusnya. Tiba-tiba hari ini kalau dia ditanya terus jadi marah gitu. Tidak seperti sebelumnya. Nah, ada kejadian apa nih yang membuat dia marah? Oh ternyata dia lagi sakit gigi. Berarti sakit gigi itu adalah precipitating stressor. Karena sakit gigi itu membuat dia berubah. Kalau dulu sakit gigi nggak pernah marah, nggak pernah sesakit ini. Oke, berarti kejadian sakit. Kenapa ternyata dilihat? Oh ternyata giginya bolongnya udah jauh ke bawah. Kalau dulu mungkin baru atas-atas, masih belum melinu-linu dikit. Sekarang udah sampai akarnya kan harus dicabut dan seterusnya. Ya, itu bedanya antara predisposing factor sama stresor presipitasi. Kemudian dengan adanya stresor presipitasi tadi, seseorang ini akan merespon sesuai dengan persepsinya terhadap stresor. Appraisal of stressor ini adalah persepsi individu terhadap stresor. Ini kelihatan bagaimana persepsinya dari perilaku yang ditampilkan. Perilaku itu banyak, bisa kognitif, bisa motorik, bisa sikap, bisa bahasa, bisa macam-macam. Ya, bisa verbal, bisa non-verbal, itu perilaku. Ya, perilaku yang ditampilkan itu sesuai dengan bagaimana persepsi dia terhadap stresor.
Nah, perilaku ini, kalau perilaku secara kognitif, itu ditampilkan lewat, kita tahu kognitif seseorang dari mana? Bagaimana kita tahu kemampuan kognitif seseorang? Misalnya dia orangnya kritis kah? Atau dia orangnya nggak pedulian kah? Itu kognitif ini dinilainya dari aspek apa? Dari perilaku yang mana? Sorry, perilaku yang mana? Kognitif ini bisa kita lihat dari apa yang disampaikan secara lisan dan apa yang diperlihatkan secara non-verbal. Apa yang disampaikan secara verbal dan apa yang diperlihatkan secara non-verbal. Itu kita bisa tahu apa yang ada di kepala dia. Ketika dia bicara, kita tahu, oh itu yang ada di pikiran dia. Oh gitu kemampuan dia menganalisa. Kalau dia nggak ngomong, dia diam aja nggak akan. Kita nggak akan tahu bagaimana kemampuan kognitif selama dia belum bicara. Tapi kalau dia nulis, dari tulisannya kita bisa tahu kemampuan kognitif dia. Ya, kalau dia memperlihatkan respon nonverbal, merengut misalnya, kita tahu oh bahwa dia nggak suka. Dia tersenyum, oh tahu bahwa dia suka dan seterusnya. Itu berarti kemampuan kognitifnya. Nah, penilaian terhadap stresor ini bisa dipengaruhi oleh kognitif karena kalau orang ini tahu penyebab dia mengalami masalah, biasanya responnya akan berbeda. Contohnya gini, ketika seseorang kehilangan dompet, baru ngambil uang dari ATM, dimasukin ke dompet 500.000, ternyata dompetnya dicuri orang. Copet gitu misalnya ya. Nah kan dia akan berespon terhadap peristiwa pencopetan. Responnya gimana? Apakah nangis teriak-teriak? Kalau nangis teriak-teriak berarti respon yang mana? Kognitif, afektif, fisiologis, behavioral, atau sosial? Kalau nangisnya sambil teriak-teriak. Termasuk yang mana? Ayo, siapa yang bisa? Appraisal of stressornya termasuk yang mana kalau dia perilakunya nangis teriak-teriak? Coba lihat dari 1, 2, 3, 4, 5 termasuk yang mana? Silahkan, ayo dicoba. Masa nggak ada satupun dari 100? Yang Ayo silakan. behavioral bukan, Bu? Kenapa behavioral milihnya? Karena kan dia responnya itu nangis teriak-teriak. Itu kan berarti perilakunya dia gitu, Bu, berkaitan sama perilakunya. Oke. Di sini ada nggak appraisal of stressornya psikologis? Nggak ada ya? Tidak ada, adanya fisiologis. Ya. Jadi yang tadi dilakukan kita melihatnya dari aspek behavioralnya karena teriak-teriak. Tapi dari teriakan-teriakannya kita kan tahu isi omongannya itu kan bisa kita tangkap. Apakah isinya memang sumpah serapah ke pencopetnya atau isinya adalah menangisi kebodohannya misalnya, kenapa bisa hilang, atau isinya dan seterusnya. Nah, dari isi-isi omongan itu kita bisa menilai aspek kognitif. Atau mungkin ada orang yang, ya udah rezeki memang dari kemarin juga dan seterusnya, memang sudah waktunya hilang kali gitu, nggak teriak-teriak yang ini. Nah, pada orang yang kedua ini yang kelihatan aspek apanya? Perilaku aspek apa yang kelihatan terhadap stresor dia? Tadi orang pertama kan teriak-teriak, orang yang kedua enggak, tapi ya udahlah memang udah waktunya hilang mau diapain gitu. Memang saya yang teledor gitu. Itu aspek apa yang bisa kita lihat? Ayo, siapa yang tahu? Aduh, siapa yang tahu? Kognitif atau afektif? Iya, silakan. Apa?
Dia nggak ngomel-ngomel kayak tadi, nggak teriak-teriak, tapi dia cuma bilang gitu tadi, ya udah waktunya hilang kali Bu. Memang udah rezeki saya itu atau itu rezekinya orang yang dapat. Memang harusnya saya keluarin karena saya belum berzakat misalnya, atau saya belum sedekah, atau kemarin saya belum bayar hutang, lupa dan seterusnya, sekarang hilang deh gitu. Kalau responnya seperti itu menurut Anda yang mana itu? Afektif, sosial, fisiologis, behavioral, atau kognitif? Ayo, siapa yang tahu? Silakan. Jangan takut salah, nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Kalau menurut saya kognitif, Bu. Kenapa? Karena kan pas dia kehilangan kan dia menganalisa, bukan menganalisa sih, Mm-mm. kayak memahami gitu kalau ini kan salah dia sendiri. Jadi dia berpikir kayak ya udah ini salah saya gitu. Jadi Iya, dia kognitif. menggunakan logika berpikir. Ya. Jadi ketika orang berespon terhadap sesuatu menggunakan logika berpikir, itu kita bisa mengatakan bahwa perilaku dia yang banyak digunakan adalah atau apresial dia terhadap stresor, penilaian dia terhadap stresor itu adalah kognitif yang banyak digunakan. Sekali lagi dilihat, itu tadi karena omongannya seperti itu. Kalau omongannya ngomelin, "Ih, dasar nggak tahu diri, ini dan seterusnya." Nah, itu lain lagi. Jadi, perilaku seseorang berdasarkan penilaian dia terhadap stresor yang dialami itu ada 5. Ada kognitif, afektif, fisiologis, perilaku, dan sosial. Kalau kita bicara sosial itu kita bicara interaksi. Berarti biasanya berkaitan sama interaksi itu nyebutnya sosial. Kalau behavioral itu berkaitan dengan perilaku tadi. Ada aktivitas apa ya, mungkin tidak selalu motorik, tapi memang lebih banyak sifatnya motorik. Kalau yang di behavioral itu kelihatan. Kalau physiological itu adalah perubahan-perubahan pada sistem tubuh dia. Nggak ngomong apa-apa tapi tensinya naik gitu. Begitu lihat, kok nggak lulus? Nggak nangis, nggak apa, tapi begitu, aduh kayaknya kepalanya pusing nih, perutnya kok langsung gitu. Isinya lambungnya isinya gas semuanya. Nah, itu berarti perilakunya atau appraisal terhadap stresornya fisiologis. Karena yang justru kena adalah organ-organnya dia, ya. Organ tubuhnya dia yang berespon terhadap stresor yang dialami. Tadi afektif sikap. Apakah dia menjadi menjauhi area tersebut, tidak mau membicarakan, atau justru kebalikan, justru dia mengungkapkan area tersebut. Dan kalau kognitif itu dari penggunaan logika berpikir ketika menghadapi stresor. Menyelesaikan masalah dengan sistematika berpikir itu juga appraisal terhadap stresor yang sifatnya kognitif. Ya. Sesudah dia mempersepsikan stresor ini, kemudian dia menggunakan coping mekanismenya. Menggunakan kemampuan kelebihan diri, personal abilities ini adalah kelebihan diri, atau menggunakan orang-orang yang dekat sama dia untuk mengurangi stresnya, atau menggunakan material, atau menggunakan keyakinan tentang hal yang positif untuk mengurangi stresnya. Jadi coping resources ini adalah the way to diminish the stress condition, use personal abilities or social support or material asset or positive beliefs. Misalnya ketika kita melihat, ya kok KMB-nya nilainya jelek, oh tapi ini di jiwa bagus. Nah itu berarti dia menggunakan apa? Personal abilities, social support, material asset, atau positive belief. Apa-apalah yang penting kan saya memang nggak bagus di KMB, bagusnya di jiwa gitu misalnya. Atau kebalikan, jiwanya saya memang nggak bisa di jiwa, bagusan di KMB itu yang digunakan apa? Kalau ketika menghadapi stresor yang dia lakukan adalah seperti itu. Yang dia pakai yang mana? Copingnya. Personal, positif, material, social support. Siapa yang tahu? Di sini Bu, Ya, silakan apa? positive beliefs Ibu. Kenapa? Jadi kan dia kayak cari yang
bukan cari apa sih, kan karena misalnya nilai KMB-nya itu lebih bagus ya Ibu, jadi dia kayak ke dirinya, oh nggak apa-apa kok, ini lebih bagus, jadi ya udahlah gitu, menenangkan dirinya dengan hal yang lebih dia kuasai gitu. Oke, ada yang bisa memberikan pendapat lain? Satu lagi coba, selain Atika, supaya ada lebih kaya. Dia memahami bahwa memang saya nggak bisa kok di jiwa, emang saya lebih suka pelajaran KMB daripada jiwa, ya pantas setelah saya di jiwa dapat nggak bagus, tapi KMB dapat bagus. Gitu itu namanya apa? Mekanisme copingnya apa? Apa yang tahu? Ke arah Izin, positive Ibu. belief, ya silakan. Kalau menurut saya personal abilities, Bu. Kenapa? Karena orang itu udah tahu tentang kemampuan dirinya sendiri, Bu. Iya. Ya, jadi ketika dia sadar who am I, tadi siapa saya, maka dia tahu memang aku nggak bagus di situ, kok biarin aja. Aku memang di akademik, saya memang nggak di akademik nggak bagus, tapi kemarin voli 2 kali juara misalnya. Oh ternyata debat bahasa Inggris saya juara. Walaupun di sini nilai mata kuliah yang lain nggak bagus, tapi nilai bahasa Inggris saya 4. Saya debat bahasa Inggris berapa kali juara, atau saya di sini enggak, tetapi saya di karate juara terus misalnya. Saya di sini dapat juara, memang kita passion-nya lebih ke arah yang sifatnya olahragawan. Itu namanya personal abilities. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang mengecewakan, enggak langsung down, karena kita tahu kemampuan kita. Tapi ketika kita menggunakan positive belief, itu artinya kita melihat kejadian itu sebagai hal yang positif. Oh ini mungkin Tuhan ngingetin saya kali gitu. Oh ini kemarin karena saya habis nyakitin adik saya, sekarang saya disakiti sama teman saya. Itu namanya positive belief. Paham perbedaannya antara personal abilities dan positive belief? Jadi positive belief adalah ketika kita memandang satu kejadian itu dari aspek yang positifnya. Tapi kalau personal abilities kita melihat bahwa memang manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Bisa dipakai dua-duanya? Bisa, malah itu lebih bagus kalau dua-duanya bisa dipakai. Ya. Kemudian social support ini tadi melibatkan orang-orang terdekat. Bisa teman, bisa keluarga. Kan tidak semua masalah bisa kita selesaikan sendiri. Kadang-kadang kita ngomong, mana yang cocok diomongin sama teman, mana yang cocok diomongin sama mama, mana yang cocok diomongin sama kakak misalnya. Nanti suatu saat ketika Anda punya suami, mana yang bisa diajak, mana yang cocok diomongin sama suami, mana yang cocok diomongin sama teman kerja. Tidak bisa seluruh masalah kita bicarakan dengan satu orang. Nggak akan sehat. Orang itu jadi nggak sehat. Ya, kitanya juga jadi nggak sehat. Itu namanya coping resources menggunakan social support. Material aset, if we talk about material, if we talk about things, paling mudah thingsnya itu adalah uang. Jadi ketika kita stres, kita pergi ke negara mana, ke pulau mana, pergi ke mall mana, jalannya makan segala macam, main, udah senang-senang, endorfinnya keluar, berkurang, stresnya pulang lagi. Walaupun ketemu hal yang sama, stres yang sama, tapi karena tadi endorfin sudah sempat keluar ketika senang-senang, maka ketemu stres yang kedua ini tidak seperti ketemu stres yang pertama. Menggunakan benda. Itu kalau uang. Bisa nggak kucing? Misalnya binatang kesayangan? Bisa. Ya, lagi bete jalan keluar bawa kucing, bawa anjingnya keliling lapangan, duduk di situ dan seterusnya, ngelihat hijau-hijau dan seterusnya. Itu material. Tidak perlu uang tadi, ya. Atau Anda karaoke misalnya, norebang. Sendiri di kamarnya nyanyi sampai puas sampai ini dan seterusnya, sesudah itu lakukan yang lain. Itu material sama, ya. Ada juga yang makanan untuk menghilangkan rasa tidak nyaman dan seterusnya, minum es krim atau makan coklat, nggak apa-apa. Boleh, tetapi karena coklat dan es krim itu gulanya banyak, itu akan membuat kondisi fisiknya berubah. Jadi memang tidak dianjurkan material yang sifatnya makanan sebagai coping resources. Sesaat boleh, tapi setiap ada masalah nggak boleh karena akan merusak fisik kita sendiri. Gitu ya.
Kemudian coping mechanism ini adalah cara. Kalau tadi ini sumber daya yang bisa kita pakai, coping resources. Kalau coping mechanism itu the way-nya, caranya. Ada yang destruktif, ada yang konstruktif, ada yang efektif, ada yang inefektif. Destruktif artinya ketika kita melakukan sesuatu hal untuk menurunkan stres, tetapi akan membuat kondisi semakin tidak bagus. Mungkin stresnya hilang, tapi hal yang lain menjadi tidak bagus. Kayak tadi makan. Mungkin stresnya hilang, tapi akhirnya gulanya menjadi tinggi. Lama-lama punya sakit gula, karena setiap kali stres yang dimakan adalah manis-manis. Itu kan destruktif. Atau supaya kita lega, setiap kali kita marah, udah langsung aja saat itu disemprot, keluarin. Pokoknya yang penting unek-unek kita keluar. Nah, orang lain yang dengar unek-unek kita emang nyaman? Kan tidak nyaman. Akhirnya tidak mau berinteraksi, nggak mau berhubungan, memutuskan hubungan, malah destruktif. Ya, itu contoh yang destruktif. Jadi destruktif itu adalah ketika kita melakukan tindakan mengurangi stres kita, tindakan ya, kalau tadi sumber stres. Tindakan mengurangi stres kita itu merugikan diri sendiri atau orang lain. Itu sudah jelas inefektif atau destruktif. Kemudian kalau konstruktif membuat kita semakin baik. Kita mampu mengatasi masalah, kita tetap sehat, hubungan dengan orang lain juga tetap baik, nggak ada yang terganggu. Itu namanya konstruktif. Kalau efektif bisa buat menyelesaikan masalah, kalau inefektif sudah dilakukan berkali-kali pun masalahnya tidak selesai. Itu coping inefektif. Jadi coping, mekanisme coping, tidak ada mekanisme coping yang bagus, tidak ada mekanisme coping yang jelek, tidak ada mekanisme coping yang benar, dan tidak ada mekanisme coping yang salah. Adanya hanya konstruktif destruktif dan efektif inefektif. Setiap orang sama nggak? Beda. Ada yang hilang kalau jalan-jalan ke pantai, ngelihat luas. Ada yang hilang kalau dia olahraga. Ya, ada yang hilang kalau dia nyanyi misalnya. Tapi semuanya itu sebetulnya muaranya satu. Untuk mendapatkan kesenangan. Kenapa kalau kita bahagia, kita senang, yang akan keluar adalah hormon bahagia. Hormon bahagia itu apa? Endorfin. Hormon stres itu apa? Kortisol. Dan jeleknya si kortisol ini dia tidak hanya untuk itu sendiri, tapi dia akan merusak seluruh organ-organ vital di kita. Jantung bisa kena kalau sering-sering kortisol keluar, ya. Pankreas bisa kena sering-sering keluar air EDM, jantung kena, nanti numpuk di mana-mana lemah jantung dan seterusnya. Kemudian konsentrasi akan turun, kulit juga semakin cepat keriput karena kortisol itu merusak sel-sel yang ada di kulit, membuat dia menjadi tidak lentur dan seterusnya. Banyak. Pembuluh darah jadi makin sering kaku kalau kena kortisol. Jadi hormon stres itu sebetulnya hormon yang merugikan. Tetapi dia dibutuhkan untuk menjadi tanda kita stres apa enggak. Makanya harus punya cara untuk mengatasi supaya tadi ya stres kortisolnya berkurang, endorfinnya naik. Nah, sesudah kita melakukan coping mekanisme, ini akan kelihatan perilaku kita, apakah perilaku kita adaptif atau maladaptif. Setiap saat ini akan selalu bergerak tergantung stresor yang kita dapat. Nah, dari perilaku itu bisa kita simpulkan masalahnya apa. Kalau perilakunya diam aja nggak mau itu, oh berarti masalahnya interaksi sosial. Kerusakan interaksi sosial misalnya. Kalau perilakunya habis stres, terus nggak ngapa-ngapain, terus komat-kamit mulutnya, oh berarti masalahnya adalah gangguan persepsi sensori. Kalau sesudah ini dia tidak, karena stres, diputusin pacar misalnya, nggak mandi, nggak makan, dan seterusnya, oh masalahnya self-care deficit. Gitu kan? Jadi dari perilaku yang ditampilkan sesudah orang itu melakukan mekanisme coping tertentu, kita baru bisa menetapkan nursing diagnosis dan seterusnya, menyusun perencanaan, melakukan tindakan, dan sampai evaluasi. Nah, ini adalah model stres adaptasinya Stuart Sundin yang dipakai di keperawatan jiwa. Ya. Makanya nanti pertanyaannya tidak akan ada riwayat penyakit masa lalu, riwayat penyakit sekarang,
Kemudian misalkan riwayat imunisasi nggak akan ditanya. Yang ditanya adalah presipitasi, predisposisi, perilaku, mekanisme coping, sumber coping. Ini yang akan ditanya. Beda kan dengan yang KMB ya? Beda nggak dengan format pengkajiannya KMB? Yang ditanya-tanya di KMB. Beda nggak? Beda nggak? Siapa yang udah praktek KMB? Udah praktek KMB belum Anda? PKKMB 1? Belum? Belum, baru semester ini ya, baru mau ya? Kalau KD, DKKD? Keperawatan dasar yang kemarin di mana itu? Rumah sakit mana? Antariksa ya? Udah belum? Sudah? Format pengkajiannya lupa. Yang ditanyain di format pengkajian waktu di S-Nawan Antariksa apa? Ada pemeriksaan fisik, banyak-banyak gitu kan. Ada riwayat apa, riwayat ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau di Jawa nggak akan ditanya kayak gitu, tanyanya lain lagi. Karena memang framework-nya berbeda. Ya, ini penjelasannya nanti. Dari yang di atas tadi, ini penjelasannya adalah seperti ini. Ya, yang tadi saya sampaikan. Nah, dari 5 komponen yang ada di Stuart Sandin tadi, kita buat menjadi format pengkajiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aspek. 10 hal yang dikaji di jiwa. Ini diterjemahkan dari 5 hal ini. Ya. Stresor presipitasi ini alasan masuk itu stresor presipitasi. Aspek fisik, aspek psikososial, ini adalah faktor predisposisi. Status mental, ini adalah perilaku. Kebutuhan persiapan pulang, kemudian ini mekanisme coping ada di sini. Kemudian kebutuhan persiapan pulang, ini berkaitan sama apa di sini? Kemudian masalah psikososial dan lingkungan, ini masuk predisposisi. Pengetahuan dia, ini bisa masuk ke predisposisi, bisa perilaku, bisa. Ya, aspek medis ini tambahan. Karena pasien gangguan jiwa itu memang tidak bisa, terapinya adalah terapi medis. Ya, kalau sudah skizofren tidak bisa hanya dengan psikoterapi atau terapi komunikasi. Perlu utamanya ini adalah obat untuk mengendalikan kondisi fisik yang terjadi, perubahan kondisi fisik yang terjadi di dalam tubuh karena gangguan jiwa. Ini tadi sama dengan yang di Stuart Sandin tadi, bahwa kita mengatakan perilaku seseorang itu akan selalu berada pada satu respon, rentang. Ya baik, mulai dari adaptif dan maladaptif, dan respon ini atau perilaku ini akan selalu bergeser. Dia akan selalu bergeser tergantung stresornya si individu dipersepsikan kuat, dipersepsikan berat atau tidak oleh individu. Respon adaptif, orang yang sehat jiwa, pikirannya logis sesuai kenyataan, persepsinya sesuai kenyataan, emosinya juga tidak naik turun, kemudian perilakunya sesuai stimulus, bukan berarti perilakunya diam aja ya. Sesuai stimulus, kalau stimulusnya besar, sedih banget dia akan nangis, kalau stimulusnya bahagia dia akan ketawa. Jadi sesuai, bukan justru apapun responnya, apapun stimulusnya responnya diam aja, bukan gitu ya. Kemudian hubungan sosialnya akan memuaskan. Jadi interaksi sosial yang terjadi membuat dia menjadi lebih senang untuk berinteraksi. Nah, pada kondisi sudah bergeser ke tengah, sudah ada kecemasan-kecemasan tertentu, orang itu bisa mengalami masalah psikososial. Mungkin pikiran kadang menyimpang, kadang, enak banget nih kalau bisa A gitu. Pengen mati aja deh rasanya. Dan itu kan pikiran menyimpang. Belum gangguan jiwa, belum, tapi udah di tengah. Ya mungkin ada ilusi. Ilusi itu apa? Melihat sesuatu, bendanya apa, tapi yang kelihatan di mata apa gitu. Nah itu ilusi. Ngelihat buku, tapi ngelihatnya kayak baju. Mungkin karena saking kepengen baju, jadi buku warna pink aja dia rasanya kayak ngelihat baju warna pink. Sampai ternyata buku, misalnya itu ilusi. Ada bendanya, tapi penampakannya beda. Ya. Kemudian reaksinya lebih emosional, bisa emosional tinggi ke arah marah maupun emosional yang drop ke arah depresi. Perilaku kadang-kadang tidak sesuai, tidak selalu sesuai dengan stimulus. Stimulusnya kecil marah besar, atau justru udah berkali-kali ada stimulus diam aja, tidak berespon apapun.
ya, dan tidak berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ini masih masuk ke masalah psikososial. Nah, kalau ini tidak diintervensi, dia akan masuk ke kondisi gangguan. Kalau gangguan ini cirinya adalah sudah terjadi perubahan kondisi fisik. Berupa apa? Berupa pengeluaran hormon atau neurotransmitter yang berlebihan atau kebalikan, hormon atau neurotransmitternya jauh di bawah normal. Alhamdulillah, ya. Bisa di atas normal, bisa di bawah normal. Nah, kondisi waham, halusinasi ini sudah termasuk kondisi skizofrenia. Kalau ilusi tadi ada barangnya tapi kelihatannya beda, kalau halusinasi nggak ada barangnya tapi kelihatan ada barang. Nggak ada orangnya kelihatan ada orang. Nggak ada suara, kedengeran suara. Nggak ada benda apapun di tangan tapi rasanya ada yang griming-griming di kulit gitu. Nah, itu halusinasi, ya. Kemudian tidak mampu mengendalikan emosi. Emosi ini bisa amuk, bisa depresi. Bisa ke arah commit suicide, bunuh diri. Itu juga ketidakmampuan mengendalikan emosi. Disorganized, ini perilakunya kacau. Pakai baju tumpuk-tumpuk. Habis mandi nggak sisiran, netes-netes keluar, nggak andukan langsung pakai baju. Sekali pakai baju, bajunya kebalik. Ya, atau pakai baju lagi. Nah, itu disorganized. Ya, tidak teratur, kacau. Dan tidak berinteraksi sama sekali dengan orang lain. Kalau yang menarik diri ini mungkin disuruh masih mau, tapi harus disuruh. Kalau isolasi sosial nggak mau sama sekali disuruh sekalipun. Nah, ini sudah kondisi gangguan jiwa bila dari masalah psikososial ini tidak diintervensi. Makanya di sini sudah harus diintervensi supaya tidak masuk ke gangguan jiwa. Sini sekali-kali boleh ke sini. Sekali-kali kita gangguan jiwa nggak? Sekali-sekali. Tapi nggak termasuk schizofren. Karena kan kadang-kadang kita ngamuk. Tapi kan nggak setiap saat ngamuk. Hanya karena satu kondisi yang memang membutuhkan kita untuk ngamuk, itu boleh. Tapi kan nggak terus-terus. Habis itu kan kita balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke arah respon adaptif. Ya, normal seperti itu. Nggak mungkin orang itu ada di adaptif terus. Dia pasti akan bergeser sampai ke gangguan, tapi bisa menjadi sehat kembali. Itu berarti orang sehat jiwa. Ini contoh, nyebutnya apa ya? Pathway ya. Kalau di KMB itu kan pathway. Di jiwa juga kita punya pathway, ini baru sebagian. Masih ada lagi banyak lagi. Jadi Anda harus tahu proses terjadinya halusinasi. Ini kalau kita lihat halusinasi kan adanya di sini. Jadi halusinasi itu diawali dengan orang yang tidak mau berinteraksi. Tidak mau berinteraksi itu seringnya diawali dengan orang yang minder. Merasa dirinya nggak mampu. Kenapa dirinya nggak mampu? Karena mekanisme copingnya inefektif atau destruktif tadi. Kenapa dia bisa tidak inefektif? Mungkin pernah punya trauma tertentu. Ya, mungkin pengalaman dia menghadapi kegagalan nggak pernah bagus. Sehingga kegagalan sekarang ini direspon dengan sangat negatif oleh individu tersebut misalnya. Nah, ini contoh psychological pathway. Masih bisa ditambah regimen terapeutik ini bisa ditambah. Coping keluarga ini juga bisa ditambah lagi. Kerusakan komunikasi verbal ini bisa ditambah. Ya. Bisa nggak di dalam sini ada masalah kulit, ada masalah fisik, bisa. Di dalam kotak-kotak ini, di antara kotak ini bisa masalah fisik. Misalnya defisit perawatan diri, nggak mandi. Kalau nggak mandi 2-3 hari, rambutnya kotor, digaruk-garuk terus, kepalanya luka, gangguan integritas kulit. Misalnya di kepala, apakah di tangan, misalkan luka-luka. Ya, itu bisa. Kerusakan komunikasi verbal mungkin menjadi tidak nyambung, marah, dan seterusnya, tambah lagi amuk di atas sini. Ya, bisa ke sini, bisa bikin ini sendiri ke atas. Nah, karena ini berhubungan dari bawah ke atas, sering kali disebut ini adalah problem tree. Pohon masalah. Memang yang banyak dipakai pohon masalah itu di jiwa, karena pertama kali kita dulu mengatakan pohon masalah. Kenapa pohon? Karena ada akar, ada penyebab. Kenapa pohon? Karena ada batang, masalah utama. Kenapa pohon? Karena ada atasnya ada daun, akibat dari masalah.
Ya, nanti ketika Anda ingin membuat diagnosis masalah, masalah utama itu ditebalkan. Kotaknya ditebalkan. Mana yang jadi masalah utama? Itu kotaknya ditebalkan. Berarti dia ada di tengah. Di bawah masalah utama itu cari penyebabnya. Di atas masalah utama itu cari akibatnya. Mungkin bisa belum terjadi maka disebut resiko. Kalau sudah terjadi tidak ada resikonya. Tapi kalau sudah terjadi akan ada resiko lain. Jadi akan selalu paling atas itu akan selalu resiko. Ya, terutama kalau sudah kelihatan tanda-tanda atau gejala perilaku tersebut. Ya. Jadi ketika kita menganalisis, tolong dibuat rangkaian seperti ini supaya tahu penyebab, akibat dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pasien Anda. Gitu ya. Jadi masalah utama. Masalah utama dari mana kita dapat? Dari alasan masuk. Baik itu data subjektif maupun data objektif. Itu masalah utama. Kok pasien saya udah nggak bisa ngomong, Bu, nggak pernah jawab kalau ditanya. Lah itu sudah data. Setiap kali ditanya tidak menjawab kan data. Terus saya dapat datanya berarti objektif semua. Boleh data objektif semua karena memang situasinya tidak memungkinkan kita untuk mendapatkan data subjektif kecuali ada keluarganya yang bisa jelasin. Apakah data dari keluarga sama dengan data dari pasien itu juga harus dipertimbangkan, ya. Kemudian ketika merencanakan, habis kita mendiagnosis kan kita melakukan perencanaan. Nah, perencanaannya itu should be client-centered, measurable, realistic, and accompanied by target date. Kalau bisa, target date-nya ini achievable-nya not more than 1 week. Ya, jadi di kami di keperawatan jiwa itu sudah ada penelitian kalau diintervensi betul harusnya pasien gangguan jiwa itu sudah bisa pulang ke rumah dalam waktu 14 hari atau 12 hari kerja. Jadi kalau sudah 14 hari harusnya dia sudah berubah, nggak boleh ada di rumah sakit lagi. Karena rumah sakit jiwa bukan tempat penampungan, bukan tempat kayak panti. Dia adalah rumah sakit. Dia membuat orang menjadi harusnya lebih sehat. Nih, ini tambah few days or 1 week. Ini kalau bisa maksimal bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu. Kalau kurang dari 1 minggu sehari itu lebih bagus. Ya. Implementasinya bisa direct, bisa indirect. Direct itu artinya langsung ke pasiennya, indirect mungkin melalui keluarga atau yang lain. Contoh direct gini, kalau di KMB kan misalnya ada pasien mengeluh lukanya sakit, Anda langsung perawatan luka, itu direct. Kalau indirect, Anda ngajarin keluarganya untuk melakukan perawatan luka kalau nanti pasiennya di rumah. Nah, kalau di jiwa, direct-nya adalah ketika kita melihat pasiennya sedang komat kamit sendiri, ngomong sendiri, itu kita langsung putuskan komunikasinya dengan cara apa? Menyapa pasien, ngajak ngomong. Nanti kan dia berhenti sesaat ngeliat ke kita ngomong, walaupun nanti balik lagi, tapi sesaat udah berhenti. Nanti kita ngomong lagi, jadi nanti keputus itu halusinasinya. Atau kalau pasien amuk, udah ngomong sama kita nggak mau pasien kita tinggal. Nanti kita sebentar lagi datang lagi, Pak, udah tarik nafas, ngobrol sama saya, kita potong-potong emosinya itu supaya nanti lebih cepat dia turunnya atau stabilnya. Itu direct. Ya. Kalau indirect itu Anda melakukan pencast itu termasuk indirect. Karena apa? Pasien kondisinya sudah tidak sedang gangguan. Sudah bisa diajak bicara diskusi. Nah, Anda mengajarkan nanti kalau suara-suaranya datang lagi, berarti Bapak atau Ibu harus zikir kah, harus minum obat kah, harus ngomong sama saudaranya kah. Nah, itu kan kalau nanti datang lagi, jadi tidak langsung. Itu termasuk indirect. Tapi kalau sedang terjadi, kita intervensi supaya memutus tadi stimulusnya dia supaya dia lebih cepat stabilnya, itu namanya direct. Ya. Tindakannya ini adalah kolaborasi, self-care activities, health teaching, health promotion, counseling,
Milieu terapi ini adalah terapi lingkungan, jadi kita men-setting lingkungan ya. Termasuk di dalamnya adalah TAK, itu masuk ke milieu terapi bisa. Kemudian farmakologi, obat-obatan ya, atau integratif terapi. Mungkin ada terapi lain yang bukan hanya obat-obatan, mungkin ada fisioterapinya kah dan seterusnya berkaitan dengan jiwa, hipnoterapi misalnya, kalau memungkinkan itu dan boleh oleh dokternya, itu menjadi integratif terapis untuk pasien kita. Dan terakhir, terakhir di tahap evaluasi, fokus utama dari masalah di gangguan jiwa ini adalah 3, interaksi, self-care, dan mekanisme coping. Ya. Jadi pasien itu evaluasi terakhirnya terutama pada 3 aspek ini. Bagaimana sosialisasi dia, bagaimana kemampuan dia merawat diri nanti di rumah, dan bagaimana mekanisme coping dia ketika menghadapi kondisi stres lagi. Karena penyebabnya kan coping yang tidak efektif. Jadi harus dipastikan ketika pulang copingnya sudah lebih efektif. Jadi ketemu stres yang sama, responnya tidak akan sama. Mudah-mudahan responnya akan semakin bagus. Nanti dapatlah stres terus gitu. Jadi memang jangan dihindarkan dari stres, kenalkan stres, tetapi ajarkan bagaimana menghadapi stres tersebut. Karena kan nggak bisa dihindari stres. Ya. Kemudian yang dilakukan pertama adalah compare, bandingkan kondisi pasien dengan kriteria hasil yang ada di perencanaan, yang ada di NCP. Sesudah itu, lihat beberapa hal yang memang membuat tujuan itu tidak bisa dicapai atau semuanya dicapai. Kenapa bisa semua dicapai? Dianalisis. Sesudah kita bandingkan, kalau ini berhasil, kenapa dia berhasil? Kalau tidak berhasil, kenapa tidak berhasil? Itu dilakukan di tahap yang kedua. Jadi sebetulnya nursing prosesnya tahapannya sama, tetapi yang membedakan adalah di pengkajiannya dan di implementasinya. Itu berbeda dengan peminatan atau bidang keperawatan yang lain. Gitu ya. Lumayan nih tadi dari jam berapa kita? 12:30 sampai setengah 2 sampai setengah 4 ya. Lumayan 2 jam ya. Sekali lagi karena ini tidak ada di Bu Endang, tapi Anda harus tahu karena nanti Anda akan melakukan asuhan keperawatan menggunakan framework ini, kerangka berpikir ini. Oke. Sampai sini apakah tambah bingung atau ada sesuatu? Saya berharap ada sesuatu yang Anda catat dari yang saya sampaikan tadi, supaya untuk pegangan. Ada yang ingin didiskusikan atau masih belum jelas, masih ingin ditanyakan? Silakan. Sekali lagi, apakah ada yang belum jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Silakan, siapa? Hilda. Oke. Ya, Ibu. Saya izin bertanya mengenai yang tadi tentang coping seseorang yang ada 4, yang ada material sama support gitu-gitu. Ya, Ya, ini. Kan kalau misalkan social support itu kan support dari orang lain, sedangkan material itu kan melewati benda atau hewan gitu ya, Bu. Benda, Nah, ya. kalau semisal suatu orang ini cara ngilangin stresnya itu dari suatu benda, tapi pemberian orang lain. Kayak di satu sisi itu kan termasuk support dari orang lain, tapi satu sisi juga itu material aset. Kalau kayak gitu masuknya ke yang mana, Bu? Oke, good question. Ada yang bisa menjelaskan? Siapa yang punya pendapat? Kalau benda misalnya ya, entah handphone atau buku misalnya. Buku pemberian dari teman, tapi karena kita senang banget baca buku itu, berkali-kali buku itu kita baca ketika kita stres. Nah, itu berarti coping resources-nya yang kita pakai yang mana itu? Social support atau material? Siapa yang bisa? Ayo, saya tunggu. Silakan. Pertanyaan Hilda tadi.
Atau harus ditunjuk? Ya, izin Bu, saya mau coba jawab Bu. Silakan Amar, sorry. Ya, kalau menurut saya ya Bu, itu jatuhnya ke material aset sih Bu. Karena kalau yang tadi Kenapa? saya tangkap, kalau social support itu kan kayak kita bercerita ke orang, kayak misalnya kita ada masalah, kita cerita ke orang, nah itu baru social support. Tapi kalau misalkan material aset tuh suka sama sesuatu, sama barang atau sama hewan tadi, kalau yang saya tangkap seperti itu Bu. Iya. Jadi walaupun buku itu dikasih oleh orang lain, yang dekat sama kita bukan sosial ya? Iya, bukan Bu menurut saya. Iya. Ada yang punya pendapat lain? Silakan satu lagi. Saya Siapa yang Ibu. bisa? Silakan Anissa Amalia. Izin Ibu, kalau menurut saya itu dari social support karena kan dikasih orang gitu. Nah, berarti kan unsur kesenangannya itu kan berarti dari yang memberikan gitu Bu. Berarti masuknya ke social support. Oke. Masih ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Setuju dengan Amar atau setuju dengan Anissa Amalia? Ada yang mau ngasih tanggapan? Baik, kita lihat. Tadi seperti yang disampaikan, social support, kalau kita bicara sosial itu interaksi fokusnya. Ya, social support itu fokusnya adalah pada interaksi. Jadi, interaksi itu membuat stres kita menjadi berkurang. Membuat kecemasan kita berkurang. Kalau material itu benda. Apapun bendanya, ya, yang bukan sifatnya hubungan, bukan sifatnya personal abilities, dan bukan sifatnya kognitif, itu yang bisa menurunkan stres kita. Kalau tadi yang nurunin stresnya dikasihnya atau bukunya. Kalau kasusnya Hilda tadi yang membuat dia turun stresnya sesudah membaca buku atau hubungannya dia sama yang ngasih buku. Membacanya Ibu. Setelah membacanya. Oke, sesudah menggunakan benda itu atau membaca buku berarti ke arah material atau ke arah sosial kalau bendanya? Material. Ke arah material. Walaupun buku itu dikasih oleh orang yang dekat, tapi kan bukan orang itu yang langsung ngasih. Bukan hubungan dengan orang itu yang membuat stres kita berkurang, ya. Tetapi karena buku tadi atau karena HP tadi atau karena apapun yang dikasih sama dia. Kalau dia selain ngasih, dia juga membantu kita menyelesaikan masalah, berarti kita punya dua. Kita punya buku, kita juga punya hubungan dengan orang tersebut untuk menurunkan stres kita. Jadi dua-duanya dipakai. Bisa nggak satu orang coping resources-nya 2? Bisa, 4-4-nya juga bisa. Ya, bisa 4-4-nya dimiliki oleh satu orang. Bisa cuma 1, bisa 2. Tergantung fokusnya yang mana. Makanya tadi Anda harus lihat dulu personal abilities itu kalau bicara ini personal. Oh, kalau bicara ini positive belief. Oh, kalau tentang ini material, kalau ini tentang sosial. Tadi kunci-kuncinya itu yang harus Anda pegang. Supaya nanti ketika Anda ketemu sama pasien, pasiennya bilang, saya senangnya ngomongnya sama Adi, soalnya kalau dia enak diajak ngomong. Kalau stres saya ngomongnya sama dia. Oh, berarti sumber copingnya pasien ini adalah social support karena dia butuh orang lain, walaupun orangnya hanya itu aja, tapi dia punya gitu. Paham ya, Hilda dan teman-teman? Apa bedanya antara sosial sama material? Oke, good. Ada lagi? 5 menit. Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, ini adalah materi yang sifatnya memang konsep, ya. Makanya saya berusaha menjelaskan yang sesimpel mungkin, tetapi prinsip-prinsipnya tetap dapat. Tadi harapan saya, apa yang saya sampaikan tadi ada kunci-kunci yang harus Anda ingat, itu yang harus Anda catat. Sehingga nanti kalau PowerPoint ini saya sampaikan, Anda bisa coret-coret, Anda bisa bikin catatan di bagian-bagian di PowerPoint ini untuk memperjelas. Ya, karena ini nanti akan dipakai, bukan untuk diapalin. Untuk dipakai ketika pakai lagi, karena ini akan kita pakai, pola pikirnya yang akan kita pakai ketika kita berinteraksi dengan pasien ataupun klien yang ada di dalam rangka keperawatan jiwa.
gitu ya. Ini mohon maaf waktunya sudah lewat. Karena tadi juga agak mundur kita mulainya ya, mudah-mudahan. Sudah di screenshot belum? Izin Ibu belum Ibu. Ya, di screenshot dulu yang ada materinya satu, habis itu baru yang teman-temannya semua. Per kelas ya. Jangan lupa per kelas. Ayo. Siapa mau mulai dari mana dulu? Baik, Ibu izin masuk. Untuk kelas 3A, boleh raise hand. Untuk Merisma boleh dibantu untuk screenshotnya. Ini habis satu. Ini baru saya stop share ya. Baik, Ibu. Oh, saya juga harus raise hand ya? Iya, Ibu. Sebentar. Di mana ini gambarnya? Gambar raise hand di mana kok saya lupa ya? Di reaction, Di Bu. reaction, Ibu. Sebentar. Reaction.